Sebelumnya suara Ibu terdengar dengan jelas? Oke, ya, baik. Nanti boleh yang silakan on-cam ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menjawab, boleh raise hand, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Di saat pandemi seperti ini, tetap sehat dan semangat adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Jadi perlu kita syukuri gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan pimpin doa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Silahkan. Ya, baik. Adrik Maromi, silahkan pimpin doa. Pada pagi hari ini berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan doa tadi, kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat gitu ya. Ibu presensi dulu ya. Oke, kelompoknya Nikmatun Sifa hadir semua? Hadir, Bu. Kelompoknya Adrik Maromi Hadir semua, hadir Bu. semuanya? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir komplit. Oke, kelompoknya Sakbani Nur Afnani hadir semuanya? Tidak, Bu. Oh tidak, siapa yang tidak hadir hari ini? Ferry. Oh iya. Kenapa Ferry? Bu. Izin. Oke, kelompoknya Tafrihatul Leli lengkap? Hadir semua, Bu. Kelompoknya Triwahyuni lengkap? Baik. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu ingin bertanya. Untuk pertemuan sebelumnya, boleh dibuka semua mic-nya, boleh? Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa ya? Pertumbuhan dan perkembangan, Bu. Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada apa? Yo, jangan lupa. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oleh sip. Ada yang masih ingat apa itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Jangan buka catatan, ayo. Silakan, ada yang bisa menjelaskan beda pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan itu pada tumbuhan berjalan seiringan atau tidak? Iya. Iya, betul. Berjalan bersamaan ya, beriringan, tidak bisa terpisahkan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, ada yang bisa membedakan apa itu untuk mengingat materi kemarin? Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Ayo, silakan. Pertumbuhan adalah perubahan pada makhluk hidup yang meliputi perubahan ukuran. Pertumbuhan irreversibel atau tidak dapat kembali ke kondisi semula dan dapat dinyatakan dalam ukuran bilangan. Adapun perkembangan adalah proses pada makhluk akibat terdiferensiasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Dengan kata lain, perkembangan dapat pula diartikan sebagai proses suatu organisme menuju ke dewasa. Proses perkembangan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan, sehingga bersifat kualitatif. Oh ya, oke. Jadi intinya kalau pertumbuhan, mengingatkan kemarin ya, pertumbuhan itu
apa sifatnya kuantitatif, datanya merupakan penambahan ukuran dan bersifat irreversibel. Kalau perkembangan itu merupakan menuju kedewasaan ya. Perkembangan itu menuju kedewasaan dan sifatnya reversibel dan datanya bersifat kualitatif. Nah, ada yang bisa memberikan contoh tuh untuk kemarin itu contohnya, yuk data kuantitatif dan data kualitatif. Apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan bersifat kuantitatif, perkembangan bersifat kualitatif? Ya, untuk mengingatkan pertemuan sebelumnya. Kenapa perkembangan disebut bersifat kualitatif? Bisa memberikan contohnya? Contoh peristiwa pertumbuhan menurut data kuantitatif durasi panjang batang adalah 3 cm. Dan untuk contoh peristiwa perkembangan menurut data kualitatif data kualitatif adalah mulai berbunga. Oh iya, tanaman mulai berbunga itu contoh adalah menuju kedewasaan ya, maka termasuk data bersifat yang dimaksud dengan perkembangan bersifat kualitatif gitu ya. Oke, baik itu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perkecambahan ya, proses perkecambahan karena pertumbuhan dan perkembangan pada tergantung dari proses awal yaitu disebut sebagai proses perkecambahan. Membaca modul dan video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan? Sudah ada yang mempelajarinya? Sudah ya, sudah. Oke, kalau sudah berarti ada yang bisa menjelaskan apa itu perkecambahan? Pernah kalian makan kecambah? Kecambah itu dari apa sih? Coba. Pernah makan kecambah? Pernah. Ya, kecambah itu dari apa? Coba. Kecambah itu dari apa? Dari biji, Bu. Dari apa kelompoknya? Oh iya, dari biji. Biji yang kemudian tumbuh. Nah, untuk memastikan kalian sudah mempelajari modul yang Ibu bagikan via WA Group dan video pembelajarannya, maka kita akan melakukan pretest dulu melalui Kahoot. Nah, seperti biasa. Silahkan dibuka Kahoot-nya. Satu kelompok satu saja yang mengikuti kuis Kahoot. Nanti berdiskusi bersama. Nah, ini Ibu akan sharekan PIN-nya ya. Ya, ini PIN-nya. Sudah muncul? 100025. Silahkan. Silahkan setiap kelompok masuk. Ada 5 kelompok hari ini, berarti ada 5 peserta yang mengikuti pretest. Ayo. Satu perwakilan dari satu kelompok, silahkan. Fatihah ya, sudah masuk. Fatihah dari kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa Fatihah? Iya, Bu. Nikmatur Sifa ya? Iya, Bu. Oh iya. Oh Via, ya oke. Kelompoknya Via. Lanjut. Ya, satu kelompok lagi. Hisni, Mahda, Ihda, Fatihah. Satu kelompok lagi, ayo. 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 Kita mulai saja. Masuk, silahkan. On cam semuanya. Oke, kita mulai nomor 1. Imbibisi adalah proses penyerapan air yang merangsang aktivitas hormon apa?
Waktunya 20 detik. Oke, kalau misalkan sinyalnya nggak kuat, kameranya di off-kan dulu. Ya, salah semuanya nomor 1 ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 salah semua, ini gimana? Nggak baca modul ya. Nomor 2, kita mulai. Soal nomor 2. Oke, biji jagung memiliki tipe perkecambahan apa? Ayo. Masih salah semuanya lagi? Masya Allah, ini gimana ini? Oke, next. Lanjut nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Bagian dari biji yang berfungsi sebagai cadangan makanan adalah bagian dari biji yang berfungsi sebagai cadangan makanan adalah ada yang benar, ayo. Lanjut endosperm ya, jawabannya ya. Oke, lanjut. Ya, kelompoknya Ida. Lanjut, nomor 4. Oke, gen dan hormon merupakan faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi perkecambahan biji. Benar atau salah? Silakan dijawab. Ya, silakan. Ada yang benar nih. Yo, lanjut. Nomor terakhir, nomor terakhir, nomor 5. Benar atau salah? Tipe perkecambahan biji kedelai adalah tipe epigeal. Silakan dijawab. Ayo, semangat. Ayo. Ya. Satu kelompok lagi yang betul. Ayo, silakan. Kita lihat podiumnya. Juara ketiga kelompoknya Mahda, kelompoknya Tafiatul, kelompoknya Fatihah, kemudian yang juara pertama kelompoknya Ida. Selamat untuk kelompoknya Ida, hanya betul 2 soal ya dari 5. Jadi ini, aduh, ini mesti belum belajar ini ya. Yo, biar semangat seperti biasa, yel-yelnya kita. Yo, Alia. Jual. Sudah terlihat ya apa yang Ibu share ya? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Kita mulai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi perkecambahan, di mana kemarin kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, meliputi tadi sudah dijelaskan ada perbedaan dan pertumbuhan perkembangan ya. Kemudian untuk perkecambahan hari ini baru akan kita pelajari, gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, mengingatkan kembali bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu kalau pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran, volume ataupun jumlah sel bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan itu proses menuju kedewasaan ya dan sifatnya kualitatif seperti yang sudah dicontohkan oleh teman kalian tadi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai perkecambahan, di mana ada beberapa
Ada beberapa indikator yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan struktur biji dan fungsinya. Kemudian yang kedua, kamu atau kalian mampu menjelaskan tahapan proses perkecambahan. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Kemudian untuk psikomotoriknya, seperti yang sudah Ibu tugaskan ke kalian ya pada pertemuan sebelumnya, ya, itu kalian diminta untuk melakukan mendesain percobaan tentang penyemaian berbagai biji tanaman pangan, baik buah maupun sayur. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan percobaan dari desain percobaan yang sudah kalian buat. Kemudian yang ketiga adalah menyusun laporan percobaan tentang penyemaian biji tanaman baik buah maupun sayur, gitu ya. Nah, ini sudah Ibu terima beberapa link yang sudah kalian upload di YouTube tentang percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, ini kemarin kan kalian sudah ditugasi oleh Ibu untuk melakukan percobaan ya, mendesain dan melakukan percobaannya. Nah, ini sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu ingin memberikan video dulu. Video tentang pelajaran tentang bagaimana pentingnya kalian harus memiliki keinginan untuk selalu memanfaatkan biji-biji yang kalian temukan di rumah gitu ya. Jangan dibuang sembarangan, tetapi harus kalian manfaatkan untuk ditanam. Nah, ini kalian harus memiliki jiwa untuk menanam gitu ya. Ini Ibu akan share ini videonya ya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga pandemi COVID-19, warga satu kampung di Lumajang, Jawa Timur memanfaatkan pekarangan kosong untuk ditanami sayuran dan buah-buahan. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, hasil tanaman juga dijual dan ditukar dengan lauk pauk. Pemerintah daerah setempat mengapresiasi inovasi ini dan mengembangkannya dalam program ketahanan pangan keluarga. Adalah warga Dusun PP, Desa Sidorejo, Kecamatan Rowo Kangkung, Kabupaten Lumajang, yang memiliki kebiasaan baru. Hampir semua pekarangan warga di kampung ini tidak ada yang kosong. Warga setempat memberi nama lokasi ini sebagai kawasan rumah pangan lestari. Kawasan ini sudah terbentuk sejak 2 tahun lalu dan semakin meluas sejak pandemi COVID-19 melanda. Awalnya pekarangan di tempat ini banyak yang kosong dan dibiarkan begitu saja. Namun berkat kegigihan seorang ibu rumah tangga bernama Mutoharoh, pekarangan kini penuh dengan tanaman sayur dan buah. Ia selalu memberikan edukasi pentingnya pekarangan dijadikan lumbung pangan keluarga, terutama di masa pandemi COVID-19. Ajakan tersebut direspon baik oleh warga dengan melakukan warga setempat. Besok itu kita makan apa? Dengan ini tidak berpikir seperti itu. Cabai tinggal petik, tomat tinggal petik. Ya. Pingin buah kita tinggal petik. Jadi lauknya bagaimana? Kita petik untuk tukar lauk pauk. Pemerintah daerah setempat mengapresiasi inovasi warga. Bahkan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, memetik langsung sayur mayur dan buah-buahan di pekarangan warga di Hari Ketahanan Pangan Sedunia. Bupati meminta kepada instansi terkait untuk bisa mengembangkan inovasi tersebut di daerah lain. Ini ada perluasan untuk daerah-daerah lain memiliki hal yang sama, punya daya tahan pangan yang bagus. Tinggal nanti di tempat yang lain, di daerah yang lain, toh ini bisa. Tinggal menggerakkan saja kebersamaan antar masyarakat, antar tetangga. Karena saya lihat ini semuanya tetangga, bertetangga ini sama-sama semua, tidak ada pekarangannya yang nganggur. Untuk mengembangkan inovasi ini, pemerintah setempat meluncurkan program CETAR atau Cekatan Tandur Ning Latar. Program ketahanan
Oke, tadi ya video yang sangat menarik. Itu tadi ada sebuah program namanya Cetar ya. Nah, sudah stop videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tadi sangat menarik ya. Ada program namanya dari video itu. Ada yang tahu program apa namanya tadi? Program Cetar ya. Cekatan, nandur, neng, latar. Cekatan, cetar. Program cetar. Program cekatan, nandur, neng, latar. Artinya apa itu? Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang ingin menanggapi dari video yang Ibu tayangkan tadi? Silakan. Jadi menanam itu sangat penting. Pada intinya kita harus gemar menanam agar bisa mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Juga lebih Betul menghemat sekali. pengeluaran dan bisa menanam lahan di sekitar rumah. Oke, sip. Ya, jadi itu ya sudah disebutkan tadi oleh kelompoknya Tahriyatul Laili, oleh Hida ya. Tadi bahwa dari video tadi bisa kita mengambil pelajaran bahwa sangat penting ya proses keinginan kita untuk selalu memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam berbagai macam, khususnya adalah tanaman-tanaman pangan agar untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti yang kita tahu bahwa coba ibunya di rumah setiap hari masak apa tidak? Ibu kalian itu setiap hari masak apa tidak? Saya tanya. Masak. Mengandung biji tidak? Tidak mengandung biji. Biasanya sama ibu kalian dibuang atau dimanfaatkan itu? Dibuang begitu Ada yang saja atau dibuang, ada yang dimanfaatkan? dimanfaatkan, Bu. Ada yang dibuang, ada yang dimanfaatkan. Baik. Nah, apa kira-kira buah yang paling sering kalian makan di rumah? Coba. Jambu. Gandul. Oh, jambu. Ada jambu, kemudian ada pepaya ya yang mudah ya dan murah ya, ada pisang. Kemudian ada apa lagi? Mungkin ada jeruk gitu ya yang umum ya. Nah, itu biasanya kamu buang begitu saja ya. Nah, mulai saat ini harusnya kalian punya pikiran yang berbeda ya nanti melihat bagaimana kalian sudah belajar nanti ya. Jika kalian sudah belajar mengenai materi perkecambahan nanti kalian harus punya mindset yang berbeda. Harapannya seperti itu. Punya mindset yang berbeda sehingga kamu tidak begitu saja membuang biji-bijian yang kalian sudah dapatkan ya dari yang kalian makan gitu, baik sayur maupun buah. Nah, makanya kemarin Ibu sudah memberikan tugas ya ke kalian ya. Ibu sudah membuat kelompok, mendesain dan melakukan percobaan perkecambahan. Nah, sudah dibuka, sudah di-download LKPD-nya? Buka? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah melakukan, sudah mendesain ya, sudah melakukan percobaan ya. Sudah. Mengupload di YouTube ya untuk rancangan percobaan dan melakukan percobaan sekaligus. Nah, ini LKPD-nya juga sudah ada beberapa yang terkumpul ke Ibu. Nah, yang masih ditunggu adalah laporannya. Nah, laporannya belum selesai karena laporannya tulis tangan ya. Nanti ya mulai dari tujuan sampai dengan kesimpulan. Nanti kalian susun. Ada yang bisa menjelaskan kemarin itu diminta untuk apa? Melakukan percobaan seperti apa? Ibu, bagian-bagiannya buat percobaan biji. On cam dulu ya, on cam. Jadi ada 3 hal yang kalian lakukan kemarin ya, Ibu minta lakukan. Yang pertama adalah mengamati struktur dan biji yang kalian akan tanam. Kemudian yang kedua adalah mengamati tahapan-tahapan yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah merancang ya, merancang dan melakukan percobaan gitu. Nah, sekarang sudah ada kelompok yang mengumpulkan ke Ibu. Ini ada kelompoknya Via. Kelompoknya Via. Siap ya mempresentasikan ya Via? Siap, Bu. Ibu akan sharekan bagaimana kelompok Via merancang dan melakukan percobaan.
Ya kelompoknya Sabani bisa share dulu nggak? Nih, ya kita coba. Selain kelompoknya Bisa, Bu. ya, ini dia percobaan yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Sabani ya. Sekian dari saya. Ya, silakan dipresentasikan untuk LKPD-nya. Ya, untuk penjelasan struktur bibit yang akan kalian tanam mempunyai 3 struktur, yaitu embrio, kulit biji, dan endosperm. Struktur kulit biji berfungsi sebagai pelindung berwarna coklat. Endosperm berfungsi sebagai cadangan makanan, dan embrio bakal calon tumbuhan atau individu baru. Bagaimana tahapan proses perkecambahannya? Perkecambahan pada biji dimulai dari proses penyerapan air atau imbibisi yang merangsang hormon Gibberian untuk memecah cadangan makanan di endosperm. Kemudian tumbuh calon akar atau radikula, lalu calon daun atau lumula. Lalu tumbuhan menjadi individu baru yang mampu berfotosintesis setelah tumbuhan daun secara sempurna. Apa faktor dominan hasil pengamatan kalian yang mempengaruhi pada proses perkecambahan? Faktor yang mempengaruhi perkecambahan Faktor-faktor yang mempengaruhi kecambahan sebagai berikut. Faktor dari luar, cahaya matahari, tanah, udara, karbon dioksida, dan air. Faktor dari dalam, gen dan hormon. Dari percobaan yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh pupuk kandang terhadap proses pertumbuhan.
Perkecambahan terjadi hampir bersamaan hanya saja biji yang ditanam pada tanah dengan penambahan pupuk kandang cepat tumbuh dan jumlah daun dan batang yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompoknya Sakbani. Ada yang mau menanggapi dari presentasi yang dilakukan oleh kelompoknya Bani tadi? Ayo silakan. Ada kelompok lain yang ingin bertanya atau mungkin menanggapi dari pemaparan tadi? Jadi yang ditanam biji apa ya, Ban ya? Biji alpukat, Bu. Oh, biji alpukat, iya. Berarti yang dicobakan oleh Bani ini adalah dari faktor apa yang terlihat? Faktor luar atau faktor dalam tubuh, dalam biji itu sendiri? Faktor internal atau faktor eksternal? Kalau adanya penambahan pupuk kandang. Ayo. Kelompoknya Bani, ayo ada Cahyo, silakan. Coba. Berarti itu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan dari biji alpukat adalah faktor internal atau faktor eksternal, faktor dari dalam atau faktor dari luar. Ayo. Dari dalam. Faktor dari dalam? Eksternal, Bu. Ya, eksternal itu berarti faktor dari luar, betul sekali. Apa? Faktor apa? Coba. Kameranya di-on-kan coba. Sambil presentasi sambil di-on-kan. Sambil menjawab sambil di-on-kan. Faktor dari luar apa? Coba. Ya. Apa? Jadi, faktor yang mempengaruhi percobaan yang kamu lakukan tadi adalah faktor dari mana? Matahari, tanah, karbon dioksida, air. Iya, kan faktor dari luar itu ada tanah, ada air, kemudian ada cahaya matahari, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang dibedakan itu apanya berarti ya? Kamu membedakan dari faktor eksternalnya, yaitu dari adanya apanya yang berbeda, ya faktor eksternal, apanya yang berbeda tadi? Satu di mana? Satu di mana? Satu di tanah, satu di Satu di tanah, kemudian satu di tanah yang ditambahi? Iya. Oke, satu di tanah dan satu ditambahi pupuk kandang. Berarti faktor eksternal yaitu faktor adanya penambahan unsur hara ya, di situ yang kamu lihat ya. Ternyata hasilnya biji yang perkecambahannya sama, hampir bersamaan, tetapi ternyata setelah ditanam yang dipupuk kandang jauh lebih tinggi dan daunnya jauh lebih banyak. Berarti ini ada faktor eksternal yang mempengaruhi perkecambahan, yaitu adanya penambahan pupuk. Nah, kalau yang di tanah biasa mungkin unsur haranya masih sedikit ya, tapi kalau ditambah pupuk unsur haranya jadi lebih banyak. Makanya pertumbuhannya jauh lebih bagus seperti itu. Ini dari faktor eksternalnya. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Silahkan, ada yang mau ditanyakan dari percobaan yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Bani dan Cahyo? Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan? Dari perkecambahan yang sudah dicobakan oleh Cahyo tadi dan Sakbani tentang perkecambahan pada biji alpukat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, sudah jelas ya. Berarti. Tapi Ibu yang bertanya kalau gitu. Berarti itu tipe perkecambahannya apa kalau biji alpukat? Ada yang tahu?
Ada yang bisa kelompok lain membantu? Tipe perkecambahannya apa? Dilihat dari gambarnya tadi. Bagian bijinya tadi ada kulit, kemudian ada endosperm ya, kemudian ada embrionya. Nah, kan tadi tumbuh kelihatan itu ada calon daun atau apa disebutnya ya, calon daun itu? Ada yang sudah baca modulnya? Calon daun itu tumbuh jadi apa ya namanya? Disebut apa? Plumula. Nah, plumula betul. Disebut plumula. Nah, kalau calon akarnya tidak terlihat ya karena menuju ke dalam tanah ya. Tadi terlihat jelas ada plumula gitu ya. Nah, itu yang menjadi calon daun. Nah, itu termasuk tipe perkecambahan apa yang sudah dicobakan oleh kelompoknya Bani? Yang jawab on cam ya. Sambil jawab sambil on cam. Ayo silakan. Atau kelompoknya Bani mau menjawab itu termasuk perkecambahan tipe apa? Sudah dibuka belum modulnya? Tipe hipogeal, Bu. Tipe hipogeal, betul. Karena apa? Kenapa disebut sebagai tipe hipogeal? Di on kan kameranya ya kelompoknya Adrik Maruna, biar Ibu bisa mengetahui siapa yang mau menjawab. Karena kotileden tetap di permukaan tanah. Karena kotiledon tetap maksudnya tidak ikut naik gitu ya, tidak ikut naik di atas permukaan tanah, tapi tetap di atas permukaan tanah atau di dalam tanah gitu ya. Iya betul. Jadi tipe perkecambahannya adalah tipe hipogeal. Betul sekali. Berarti sudah baca modulnya. Gitu ya, Sabani ya. Ditambahkan nanti di dalam laporannya ya. Jadi tipe perkecambahannya termasuk tipe perkecambahan apa? Gitu ya, Bani. Ditunggu laporannya. Oke. Kemudian kelompoknya siapa lagi yang mau presentasi? Silahkan. Siapa yang mau mencoba untuk presentasi lagi? Silakan, raise hand boleh. Kelompoknya siapa ini ya? Tulisannya siapa ini? Bisa share screen sendiri? Oke. Nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Oke, berarti Ibu yang share ya videonya kemarin ya. Oke, kita amati bersama. Belum juga? Sudah, Bu. Nih, di akhir videonya ada sebuah pertanyaan nih. Ternyata tinggi dan jumlah daun berbeda bukan? Nah, ini menarik ya. Nah, ini silakan. Coba dipresentasikan oleh kelompoknya Sia. Jelaskan biji struktur. Sebentar.
biji yang tanam. Kami menggunakan biji jeruk dan biji kelengkeng. Strukturnya, kulit biji berfungsi sebagai pelindung pada jeruk berwarna putih, pada kelengkeng berwarna hitam, dan sulit dikelupas dibandingkan jeruk. Endosperm berfungsi sebagai zat makanan. Pada biji jeruk mudah terlihat. LKPD-nya sudah terlihat? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah silakan Sudah. on cam dulu. Oh, sudah. Sudah, Bu. Sinyalnya ya yang jelek ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sudah diusahakan on cam terus, tapi kalau tidak ada sinyalnya nggak apa-apa. Mulai presentasinya. Ya, silakan mulai dari strukturnya sih. Strukturnya, kulit biji berfungsi sebagai pelindung. Pada jeruk berwarna putih dan pada kelengkeng berwarna hitam dan sulit dikelupas dibandingkan jeruk. Endosperm berfungsi sebagai cadangan makanan. Pada biji jeruk mudah terlihat karena biji jeruk lebih lunak sehingga mudah dibelah. Sedangkan kelengkeng sulit diamati karena bijinya sangat keras, sulit dibelah. Embrio adalah calon individu baru kedua biji terjun dari biji. Dan pada kelengkeng tidak tertutup oleh kulit biji sehingga berbeda warnanya sangat menonjol. Ya. Tahapan proses perkecambahannya. Perkecambahan pada biji jeruk dan kelengkeng diawali dengan tumbuhnya akar baru, kemudian tumbuh batang, lalu daun. Keduanya memiliki tipe perkecambahan hipogeal karena biji tetap berada di tanah. Pada tumbuhan kelengkeng, batang dan daun pertama tumbuh berwarna merah, kelamaan menjadi hijau. Faktor dominan hasil pengatan yang berpengaruh pada proses perkecambahan. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Faktor dari luar, oksigen dan karbon dioksida, cahaya matahari, mineral dalam tanah dan air. Faktor dari dalam, gen dan hormon. Menurut percobaan yang kami lakukan, biji ada dalam tempat yang sama dengan tanah, cahaya, dan penyiraman yang sama, tetapi pertumbuhannya berbeda dari tinggi dan jumlah daun. Perkecambahan juga tidak terjadi secara bersamaan, bahkan ada biji yang tidak berkecambah. Sehingga kesimpulannya, faktor internal juga memiliki peranan penting dalam proses perkecambahan. Ya. Sudah? Sudah. Baik, sudah. Adakah yang mau ditanggapi dari presentasi kelompoknya Via ini? Jadi kelompoknya Via ini menanam biji jeruk dan biji kelengkeng, di mana ditanam di tempat atau wadah yang sama ya, Vi? Ya, ini wadahnya maksudnya di tempat yang sama. Ini ada beberapa wadah ditanami beberapa biji kelengkeng. Kemudian ada wadah ditanami beberapa biji jeruk, begitu ya, Vi? Ditempatkan di wadah yang sama ini, Vi? Iya, Bu. Di tanah yang sama juga nggak, Vi? Iya, Bu. Tanahnya sama? Penyiramannya juga bareng-bareng bersamaan gitu ya?
Sama, Bu. Tetapi ternyata mereka tidak tidak berkecambah secara bersamaan ya. Jadi faktor eksternalnya dibuat sama, tetapi ternyata mereka tidak berkecambah secara bersamaan. Bahkan tadi sayurnya ada biji yang tidak berkecambah apa ya, Vi? Ya, Bu. Iya. Nah, itu berarti ternyata kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Via tadi bahwa selain faktor eksternal juga ada faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan berkecambahan biji ya. Ada faktor selain faktor eksternal, ada juga faktor internal yang mempengaruhi perkecambahan biji, yaitu dari biji itu sendiri, berarti faktor dalam. Ada gen dan hormon. Nah, kalau faktor dalam mau diteliti ini agak sulit ya, Vi. Kita harus melakukan penelitian yang lebih mendalam. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompoknya Via yang sudah presentasi, ada kelompok lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Sebenarnya dari dua kelompok yang sudah melakukan presentasi tadi, jenis perkecambahannya sama ya. Jadi kalau kelompoknya Via menjelaskan perkecambahannya tipenya hipogeal juga. Nah itu. Padahal ini termasuk tanaman apa ini? Dikotil atau monokotil? Ya kan perkecambahannya hipogeal ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini menarik ini. Seharusnya kalian bisa punya pertanyaan ini dari percobaan yang sudah dilakukan kelompoknya Via. Maupun kelompoknya Kak Beni tadi. Ya, silakan dari kelompoknya Nikmatul Sifa. Ada yang mau ditanyakan? On cam dulu ya, on cam dulu. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan dari Sifa? Mengapa biji dan biji kelengkeng termasuk perkecambahan? Padahal biji jeruk dan biji kelengkeng termasuk dikotil. Iya, betul. Ini menarik ya. Ada yang mau ditanyakan secara keseluruhan dari percobaan yang sudah dilakukan oleh Sakbani dan Via tadi? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Oke, berarti sudah jelas ya. Ya, berarti ditunggu kelompok yang lain yang belum mengumpulkan videonya, rancangan dan percobaan yang sudah dilakukan, silahkan segera dikirim. Kemudian yang sudah mengumpulkan videonya, silahkan nanti laporannya segera dikumpulkan. Mulai dari judul sampai dengan kesimpulan dari yang di LKPD sudah ada, silahkan dipelajari. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan di WA Group gitu ya. Baik, untuk kali ini Ibu akan memberikan penguatan ya dari apa yang sudah kita pelajari. Oke, nih tadi kalian sudah menonton video tentang pentingnya menanam gitu ya. Apakah hikmah yang bisa kalian ambil dari hadis ini? Ada sebuah hadis nih. Tak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan kecuali ia akan mendapatkan sedekah karenanya. Nah, jadi menanam itu merupakan bagian dari kalian melakukan sedekah. Nah, ini. Jadi kalau kalian memiliki biji atau yang biji-bijian dari sayuran atau buah, maka jangan dibuang. Tapi paling tidak sebarkan di atas tanah biar dia tumbuh sendiri. Siapa tahu dia bisa tumbuh membesar, kemudian sampai bisa menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain, hewan maupun manusia gitu ya. Maka kalian sudah menjadi bagian dari sedekah gitu ya. Allah Azza wa Jalla meminta kita untuk gemar menanam karena itu dapat menjadi ladang sodakoh atau amal jariyah yang menambah nilai pahala bagi kita. Loh, jika itu tumbuhannya merupakan tumbuhan yang menahun, misalkan kayak kelengkeng atau alpukat yang bisa hidupnya jauh lebih lama dari hidup kalian, nanti
buahnya terus dimakan oleh orang atau anak cucu kalian, maka pahala kalian menjadi pahala yang bersifat jariyah, gitu ya. Nah, penting ini menanam, gitu. Nah, kemudian, nah itu tadi yang pertama kita indikator pertama kalian harus mampu menjelaskan struktur biji. Struktur biji itu mulai dari apa saja kita lihat di sini. Biji itu meliputi ada kotiledon ya atau endosperm yang fungsinya sebagai cadangan makanan. Kemudian ada plumula, ada radikula. Jelaskan apa itu plumula, apa itu radikula? Ayo. Plumula adalah calon daun. Radikula adalah calon akar. Pertambahan sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain adalah faktor luar dan faktor dalam. Nah, faktor luar itu sendiri terdiri dari ada oksigen, ada suhu, ada cahaya, gitu ya. Belum membutuhkan CO2, belum melakukan fotosintesis, gitu. Kemudian prosesnya itu dimulai dari proses sebagai imbibisi atau penyerapan. Coba, ada yang bisa menjelaskan proses perkecambahan, tahapan-tahapan proses perkecambahan? Yuk, ada yang bisa? Ada yang sudah baca modul? Apa saja tahapan-tahapan proses perkecambahan? Ya, silahkan. Dari kelompoknya Mahda ini ya. Ada 4 tahapan perkecambahan. Ada 4 tahap. Imbibisi. Ya. Imbibisi. Biji menyerap air dari lingkungan sekitarnya. 2. Pembentukan enzim menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. 3. Memanjang sel radikula, diikuti munculnya radikula dari biji kulit. 4. Pertumbuhan kecambah, kemudian mengalami pertumbuhan primer. Oke, begitu ya. Ada 4 tahapan yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mahda. Jadi proses perkecambahan itu dimulai dari proses penting yang disebut sebagai imbibisi, yaitu menyerap air. Jadi makanya biji itu harus dikasih air supaya bisa berkecambah, gitu ya. Kemudian nanti akan mengaktifkan enzim dan hormon. Hormonnya disebut hormon giberelin. Tadi pas waktu di kuis tadi salah semua ya. Tidak ada yang bisa menjawab. Nah, ini nanti akan mengaktifkan enzim dan hormon yang akan merangsang aktivasinya, kemudian akan memecah zat makanan yang ada di dalam endosperm yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi berkecambah gitu ya. Proses berkecambah itu zat makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada di endosperm. Nah, kemudian muncul radikula, kemudian disusul plumula. Nah, ketika sudah tumbuh daun, maka dia akan digantikan. Cadangannya sudah habis sehingga dia bisa melakukan proses fotosintesis. Seperti itu. Ya. Lanjut. Kemudian nah, ini proses perkecambahannya tadi sama ya yang sudah dijelaskan oleh Kak Mahda, kelompoknya Mahda tadi. Nah, ini perkecambahan. Perkecambahan ada 2 tipe, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Nah, kebetulan tadi yang jadi percobaan semuanya adalah tipe perkecambahan hipogeal. Apa perbedaannya? Perkecambahan epigeal di mana saat tumbuh kotiledon itu muncul di atas tumbuh mengikuti memanjang ya. Tumbuh sampai di atas tanah. Naik ke permukaan tanah, itu ya. Nah, ini contohnya adalah pada tanaman kacang hijau dan kacang tanah. Sedangkan perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan di mana tumbuhan itu saat tumbuh kotiledonnya tetap berada di dalam tanah, atau jika tidak ditanam di dalam tanah bijinya di permukaan, dia tetap tinggal di atas permukaan tanah. Contoh kacang kapri dan jagung. Nah, ini kacang kapri juga termasuk dikotil, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan kelompoknya Via. Jadi tidak semua dikotil itu tipe perkecambahannya epigeal, tetapi hampir semua monokotil tipe perkecambahannya adalah hipogeal. Gitu, ya. Kemudian ini contohnya ini. Jadi ini ada bagian dari struktur biji, salah satunya ada yang bagian disebut sebagai hipokotil dan epikotil. Nah,
Jadi selain tadi ya struktur biji ada kulitnya, ada embrionya, dan ada endospermnya. Juga ada bagian yang disebut hipokotil dan epikotil. Nah, ini tipe perkecambahan epigeal, di mana epikotil memanjang. Nah, hipokotil memanjang. Nah, tapi hipokotil jauh lebih cepat panjang sehingga kotiledon terangkat di atas. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tipe perkecambahan hipogeal. Nah, strukturnya sama, ada embrio, ada kulit, kemudian ada endosperm atau kotiledon di dalamnya ya. Tetapi yang lebih panjang, lebih cepat memanjang adalah bagian epikotilnya, sehingga daun lebih cepat terangkat, plumula ini lebih cepat terangkat sehingga kotiledon tetap berada di dalam tanah. Hipokotilnya tidak ikut memanjang secara signifikan seperti itu. Nah, itu tipe-tipe perkecambahannya. Nah, proses perkecambahannya tadi juga sudah dijelaskan oleh Mahda gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas silahkan dibuka mikrofonnya semuanya. Kita akan tanya jawab. Oke. Yang pertama, ya silakan on cam semuanya. Yang pertama. Nah, coba Ibu tanya, ada berapa tipe perkecambahan? 2. Ya, ada berapa tipe perkecambahan? Ada 2. Apa saja? Epigeal dan hipogeal. Epigeal dan hipogeal. Apa perbedaan dari kedua tipe perkecambahan ini? Epigeal kotiledon tumbuh. Ya. Kalau epigeal? Oke. Ya, jadi ada kotiledonnya ya. Apa ikut muncul di permukaan tanah atau tetap berada di dalam itu. Kemudian bagaimana tahapan perkecambahan? Ada 4 ya. Yang pertama adalah proses yang namanya inti air, kemudian enzim dan hormon aktif, kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan radikula dan plumula. Itulah tahapan proses perkecambahan. Nah, ada berapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan? Ayo, ada faktor apa dan apa? Ayo. Internal dan eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal. Baik. Faktor internal itu apa dan apa? Gen dan hormon. Gen dan hormon. Kalau faktor eksternal? Cahaya matahari. Suhu, kelembaban, nutrisi, air, oksigen. Nutrisi itu tadi ya yang sudah dilakukan. Berarti kita tadi kelompoknya Sakbani sudah melakukan percobaan menggunakan faktor eksternal, yaitu penambahan pupuk di dalam tanahnya. Kemudian dari kelompoknya Via tadi sudah melakukan percobaan yang membuktikan faktor internal, bahwa dibuat faktor eksternalnya, nyiramnya sama, airnya sama, cahaya mataharinya sama, suhunya sama karena di tempat yang sama, bijinya juga sama, berbarengan. Tetapi ternyata perkecambahannya tidak berbarengan, berarti ada faktor internal di sana, ada gen dan juga hormon yang berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tetapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak? Adakah yang mau ditanyakan dari materi perkecambahan yang sudah kita pelajari hari ini? Ataupun dari percobaan yang kalian lakukan? Belum, sudah jelas ya? Belum ada. Oke, kalau belum ada berarti sekarang kita lanjutkan untuk evaluasinya. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan 5 soal yang sudah Ibu bagikan via link ya. Linknya sudah Ibu bagikan di WA group. Silahkan dikerjakan selama
5 menit. Nanti kalau sudah selesai boleh disampaikan ke Ibu. Linknya sudah Ibu bagikan di WA group itu ya. Silahkan masing-masing mengerjakan sendiri, bukan kelompok ya. Jadi masing-masing mengerjakan sendiri. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Ya, sudah selesai semua ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, bagaimana? Mudah bisa mengerjakannya? Bisa? Bisa. Oke, Ibu lihat di sini, iya, oke, bisa. Ya, silahkan dinyalakan mic semuanya, mic-nya semuanya. Kita simpulkan hari ini. Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mari kita simpulkan bersama-sama. Apa? Kalian sudah mengetahui bagaimana struktur biji. Kalian juga sudah mengetahui bagaimana tipe perkecambahan. Kemudian kalian juga sudah mengetahui faktor-faktor yang bagaimana tahapan perkecambahan dan juga bahan. Kalian bahkan juga sudah melakukan percobaan, ya, mengambil data, merancang percobaan dan melakukan percobaan. Nah, kira-kira apa kesimpulannya tadi dari yang sudah kita pelajari? Struktur biji terdiri dari biji dan endosperm. Kulit, sperm, embrio. Biji. Ya, embrio, kulit biji dan endosperm. Kemudian tipe perkecambahan ada 2, apa saja? Internal dan eksternal. Epitel dan hipogeal. Kemudian tahapan perkecambahan paling penting, ya, epigeal dan hipogeal. Perkecambahan yang paling penting itu ada apa ya? Tahap pertama dari perkecambahan itu ada proses apa ya yang paling penting? Penyerapan air disebut sebagai tahap apa ya? Proses apa tadi? Imbibisi, ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi perkecambahan ada 2. Faktor apa dan apa? Gemar menanam. Gemar menanam. Ya, memiliki jiwa gemar harus gemar menanam, karena menanam ternyata juga bagian dari sedekah ya. Bagian dari apa? Sedekah. Bagian dari dekat dan jariah. Nah, gitu ya. Itu yang paling penting. Setelah kalian memahami tentang perkecambahan, besok kalau kalian melihat biji pada syukur-syukur kan di tempat-tempat lahan pekarangan kamu ditata secara rapi, nanti kamu bisa memperoleh hasilnya. Jadi menanam tidak hanya tanaman hias saja ya. Biasanya tanaman-tanaman ini ditanam. Ini adalah tanaman hias gitu ya. Nah, kalau pekarangan belakang atau samping kalian bisa memanfaatkan untuk tempat menanam berbagai macam sayur atau buah yang kalian konsumsi sehari-hari agar bisa memenuhi ketahanan pangan kalian. Selain efisiensi uang gitu ya, juga bisa memenuhi gizi keluarga. Begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa
Terima kasih. Sebelumnya, ada yang mau memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Hisni, silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walang Wal asri innal insana lafusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, mari kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Silakan dibuka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ibu akhiri, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan ya, Ibu akhiri. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan gunakan protokol kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.